Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah mengumumkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Bangsa atau DPP PKB periode 2024-2029. Pengumuman ini dilakukan Cak Imin bersama jajaran pengurus di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta. Terdapat nama pengusaha dan pendiri maskapai penerbangan Lion Air, yaitu Rusdi Kirana dalam jajaran pengurus DPP PKB yang baru. Rusdi masuk dalam jajaran Wakil Ketua Umum PKB. Selain bos maskapai Lion Air itu, di jajaran Waketum PKB terdapat beberapa nama lain seperti Faisal Riza, Zadilun Faid, Hanif Zakiri, Ida Fauziah, Cucun Samsu Rijal, dan Muhammad Rono Alfat. Rusdi Kirana merupakan pendiri Lion Air yang memperkenalkan penerbangan murah pada Januari 2015. Lion Air Group yang dipimpinnya kini menjadi sebuah perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan maskapai penerbangan seperti Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, dan Super Air Jet. Rusdi Kirana sarjana ekonomi, lahir 17 Agustus 1963 di Cirebon, yang merupakan seorang pengusaha Indonesia dan juga pendiri Lion Air yang memperkenalkan penerbangan bertarif murah kepada penduduk Indonesia. Pada Januari tahun 2015, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Rusdi mengawali bisnis penerbangannya pada Oktober 1999 dengan modal awal 10 juta US dollar. Dia menggagas revolusi dalam dunia penerbangan dengan konsep berbiaya murah. Rusdi Kirana adalah salah satu tokoh yang paling dikenal di Indonesia, terutama di bidang bisnis dan politik. Ia merupakan pendiri sekaligus mantan CEO dari Lion Air Group, salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Rusdi juga terjun ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Kisah hidup dan karirnya mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan inovasi dalam membangun sektor bisnis, serta kontribusinya di dunia politik. Rusdi memutuskan untuk mendirikan maskapai penerbangan dengan konsep penerbangan berbiaya rendah. Lion Air didirikan dengan modal yang tidak besar, tetapi dengan visi yang jelas untuk menyediakan layanan penerbangan murah yang bisa diakses oleh masyarakat luas di Indonesia. Pada saat itu, maskapai penerbangan masih dianggap sebagai layanan yang mahal dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Lion Air meluncurkan penerbangan perdananya pada tahun 2000, dan sejak saat itu bisnis tersebut berkembang pesat. Lion Air mampu memanfaatkan peluang pasar yang besar di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan permintaan yang terus meningkat akan transportasi udara. Dengan strategi harga yang kompetitif, maskapai ini cepat menarik perhatian masyarakat. Sukses bisnis penerbangannya ini mengantarkan Rusdi pada tahun 2012 berhasil menempati peringkat 33 dari 40 orang terkaya di Indonesia. Padahal jauh sebelumnya, Rusdi Kirana adalah seorang calo tiket dan penjual mesin tik yang hanya menghasilkan 95.000 per bulan. Di bawah kepemimpinan Rusdi Kirana, Lion Air tumbuh menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Lion Air tidak hanya melayani penerbangan domestik, tetapi juga memperluas rute internasionalnya ke berbagai negara di kawasan Asia. Rusdi menorehkan sejarah dalam bisnis penerbangan. Ia memesan 230 pesawat dari pabrikan Boeing senilai 195,2 triliun, hingga dunia pun kembali tercengang dengan pesanannya 234 pesawat dari pabrikan Airbus senilai 230 triliun. Rusdi berambisi memiliki 1.000 pesawat untuk menggerakkan bisnis penerbangannya yang semakin memperkuat posisi Lion Air sebagai pemain utama dalam industri penerbangan global. Keberhasilan Lion Air tidak hanya meningkatkan popularitas Rusdi Kirana sebagai pengusaha sukses, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor penerbangan dan pariwisata. Lion Air juga berperan dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Indonesia, memudahkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain berfokus pada bisnis, Rusdi Kirana juga terjun ke dunia politik. Pada tahun 2014, ia bergabung dengan PKB, partai yang memiliki basis ideologi Islam moderat dan didirikan oleh tokoh-tokoh NU. Bergabungnya Rusdi ke PKB menarik perhatian banyak pihak karena keputusannya dianggap sebagai langkah baru bagi seorang pengusaha besar yang terjun ke ranah politik.
Rusdi kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Umum PKB. Dalam posisinya ini, ia turut serta dalam merumuskan kebijakan partai dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik termasuk pemilihan umum. Bergabungnya Rusdi dengan PKB memberikan dimensi baru bagi partai tersebut, terutama dalam hal pengembangan ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menunjuk Rusdi Kirana sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Penunjukan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan kemampuan diplomasi Rusdi. Sebagai Duta Besar, Rusdi berperan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Malaysia. Tugas ini tidak mudah mengingat seringkali muncul masalah terkait perlindungan hak-hak TKI di negara tersebut. Namun Rusdi dianggap berhasil menjalankan perannya dengan baik. Rusdi Kirana adalah sosok yang telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, visi yang jelas dan inovasi, seseorang dapat mencapai kesuksesan besar dalam berbagai bidang. Sebagai pendiri Lion Air, ia telah memberikan kontribusi besar bagi industri penerbangan di Indonesia dan Asia Tenggara. Sementara sebagai politisi dan diplomat, ia berusaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun perjalanan karirnya tidak lepas dari tantangan dan kontroversi, Rusdi Kirana tetap menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam bisnis dan politik Indonesia. Keberhasilannya sebagai seorang pengusaha dan keterlibatannya dalam dunia politik mencerminkan keberanian untuk mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya membawa dampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas.